Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Husna Rizky dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Kali ini, kita akan membahas tentang ekosistem. Sebelum kita membahas tentang ekosistem, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai komponen penyusun ekosistem dan menjelaskan macam-macam tipe interaksi antar komponen. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau nanya nih, apa saja komponen-komponen biotik dan abiotik yang menyusun gambar tersebut? Apakah teman-teman tahu? Gambar tersebut merupakan gambar dari ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antar organisme dalam sebuah komunitas yang dengan lingkungannya terjadi antar hubungan. Jadi, di dalam ekosistem tidak hanya meliputi komunitas organisme atau faktor biotik saja, tetapi juga ada faktor abiotik. Nah, untuk menjelaskan lebih detail mengenai komponen ekosistem dan interaksinya, mari kita bahas. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu diartikan sebagai kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Ekosistem terdiri dari berbagai unsur yang membentuk tata lingkungan. Komponen ekosistem yang dikenal ada dua. Yang pertama ada biotik, dan yang kedua ada abiotik. Kita akan membahas satu persatu. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Menurut peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Produsen merupakan organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik dengan bantuan energi matahari. Lalu konsumen merupakan organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Lalu ada dekomposer yang disebut juga sebagai pengurai, yang merupakan organisme yang mampu merombak sisa produk organisme lain yang telah mati menjadi senyawa anorganik. Dan yang terakhir ada detritivor yang merupakan organisme yang memakan serpihan-serpihan organik dari suatu organisme. Lalu, berdasarkan cara memperoleh makanannya, komponen biotik dibagi menjadi dua, yaitu ada autotrof dan heterotrof. Autotrof terdiri dari dua kata, yaitu auto yang berarti sendiri dan tropikos yang berarti menyediakan makanan. Jadi, autotrof merupakan organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri. Komponen autotrof berperan sebagai produsen, contohnya yaitu tumbuh-tumbuhan hijau. Lalu yang kedua ada heterotrof yang terdiri dari dua kata, yaitu heteros yang berarti berbeda dan tropikos yang berarti makanan. Jadi heterotrof itu merupakan organisme yang memanfaatkan senyawa organik dari makhluk hidup lain. Heterotrof berperan sebagai konsumen, contohnya berbagai jenis hewan. Nah, berikut merupakan gambar dari
produsen, konsumen, dekomposer, dan distributor. Ada berbagai hewan, ada herbivora, omnivora, karnivora, lalu produsennya ada berbagai tumbuhan hijau, dan dekomposernya ada bakteria, ada fungi, dan ada cacing. Next. Tadi kita sudah membahas mengenai komponen biotik, sekarang kita akan membahas mengenai komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen materi yang tergolong makhluk tak hidup. Misalnya ada cahaya matahari, air, tanah, kelembapan, iklim, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, tadi merupakan penjelasan dari apa itu komponen biotik dan apa itu komponen abiotik. Apakah teman-teman sudah paham? Kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi antar komponen di dalam ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem dapat merupakan interaksi antar biotik dengan biotik dan interaksi antar biotik dengan abiotik. Kenapa bisa terjadi interaksi antar komponen di dalam ekosistem? Karena semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu yang lain yang sejenis maupun yang lain jenis, baik individu dalam populasinya maupun individu dari populasi yang lain. Lalu, interaksi antar komponen biotik dengan biotik bisa terjadi antar organisme, antar populasi, dan antar komunitas. Mari kita bahas satu persatu. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan. Yang pertama ada netral, yang merupakan hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya ada capung dengan sapi, ayam dengan kucing. Lalu yang kedua, ada predasi. Predasi merupakan hubungan antara mangsa dengan pemangsa atau predator. Nah, hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tidak dapat hidup. Sedangkan predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya, singa dengan mangsanya. Mangsanya ada kijang, rusa, dan lainnya. Lalu ada burung hantu dengan tikus, lalu ada ikan hiu dengan ikan yang lebih kecil. Selanjutnya ada parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan antar organisme yang berbeda spesies, dan apabila salah satu organisme hidup pada organisme lain, lalu mengambil makanan dari inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Contohnya, benalu dengan pohon inang, nyamuk Anopheles dengan manusia, dan lainnya. Selanjutnya ada komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda, spesies, dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya, ada anggrek dengan pohon yang ditumpanginya, dan ada ikan hiu dengan ikan remora. Lalu yang terakhir, ada mutualisme. Mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda, spesies yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Contohnya nih, ada bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan, dan ada bunga dengan lebah. Nah, tadi itu merupakan interaksi antar organisme. Sekarang kita akan membahas interaksi antar populasi.
Antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung maupun tidak langsung dalam komunitasnya. Contohnya ada alelopati dan kompetisi. Alelopati merupakan interaksi antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi yang lain. Contoh, di sekitar pohon walnut jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan walnut menghasilkan zat yang bersifat toksik. Pada mikroorganisme itu, istilah alelopati dikenal dengan anabinosa. Contohnya, jamur Penicillium sp dapat menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Lalu yang kedua, ada kompetisi yang merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya, persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput, dan ada persaingan hewan jantan memperebutkan wilayah atau pasangannya. Nah, berikut tadi merupakan interaksi antar populasi. Selanjutnya kita akan membahas interaksi antar komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contohnya, komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme, ada padi, belalang, burung, ular, gulma, dan lain-lain. Lalu di komunitas sungai terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Nah, antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dan air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme, tetapi juga aliran energi dan makanan. Nah, berikut tadi merupakan interaksi dari komponen komunitas. Nah, setelah itu ada interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem tersebut. Selain aliran energi, dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Apabila keseimbangan tersebut tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Nah, yang saya jelaskan tadi merupakan penjelasan mengenai apa saja komponen dari ekosistem dan macam-macam interaksi antar komponen ekosistem. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.